got some motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 whole thoughts to walk. Oke, baiklah teman-teman. Pertama, kita akan membahas dan membicarakan tentang aqsamul Quran. Nah, aqsam sendiri merupakan bentuk jamak dari kata qasam yang berarti sumpah, yang memiliki makna sumpah. Nah, jadi aqsamul Quran ini merupakan ilmu-ilmu yang membicarakan, membahas dan menjelaskan tentang sumpah-sumpah Allah yang ada di dalam Al-Quran. Nah, apa itu sumpah? Sumpah sendiri merupakan sesuatu yang digunakan untuk menguatkan pembicaraan. Nah, misalnya jika kita berbicara dengan orang lain dan orang tersebut menggunakan kata-kata sumpah dengan bertujuan dia menginginkan kita untuk lebih mempercayainya karena dia sudah menguatkan kata-kata yang dia sampaikan dengan menggunakan sumpah. Nah, itulah fungsi dari sumpah. Nah, jadi dapat kita simpulkan aqsamul Quran ini merupakan ilmu-ilmu yang mengkaji keseluruhan tentang sumpah-sumpah Allah. Nah, dari artinya, maksud, hikmah dan juga rahasia-rahasia sumpah-sumpah Allah yang terdapat di dalam Al-Quran. Nah, lalu sekarang apa urgensinya mempelajari aqsamul Quran? Apakah penting untuk kita pelajari? Jawabannya penting. Kenapa? Karena dengan mempelajari aqsamul Quran ini, kita dapat mengetahui pesan-pesan dan makna-makna yang terdapat dalam sumpah-sumpah Allah. Nah, dengan mengetahui pesan-pesan dan makna-makna tersebut, kita dapat mengetahui lebih baik lagi isi apa yang terdapat di dalam sumpah-sumpah Allah tersebut, agar kita tidak terjadi kekeliruan, agar kita tidak salah dalam memahaminya. Nah, kemudian dengan mempelajari aqsamul Quran ini, kita juga dapat mengetahui dan juga dapat membantu kita dalam memahami lebih baik lagi bahasa Al-Quran dan perbedaan-perbedaan di dalam bacaan Al-Quran. Kenapa? Karena jika lafaz-lafaz atau kalimat-kalimat di dalam Al-Quran yang terdapat sumpah di dalamnya, sumpah-sumpah Allah, nah maka kalimat atau lafaz tersebut berbeda dari lafaz-lafaz biasa. Nah, maka dari itu dengan mempelajari ini kita dapat mengetahui bahasa Al-Quran lebih baik lagi dan perbedaan-perbedaannya, perbedaan bacaan antar kalimat dalam Al-Quran. Oke, itu saja. Yang kedua yaitu kita akan membicarakan tentang qiraat Al-Quran. Nah, kita akan membahas tentang definisi apa pengertian dari qiraat Al-Quran. Qiraat Al-Quran, qiraat secara bahasa merupakan bentuk jamak dari kata qiraah yang berarti bacaan. Nah, sedangkan menurut istilah, qiraat ini merupakan metode atau cara bacaan kalimat-kalimat di dalam Al-Quran. Nah, jadi dapat kita simpulkan, jadi qiraat Al-Quran ini merupakan ilmu-ilmu yang mempelajari bacaan atau pengucapan kalimat-kalimat yang ada di dalam Al-Quran. Nah, itulah pengertian dari qiraat Al-Quran. Nah, sekarang apa pentingnya untuk kita untuk mempelajari qiraat Al-Quran ini? Jawabannya yaitu penting ya teman-teman. Kenapa? Pasti kita penasaran kan, kenapa sih sangat penting? Nah, karena dengan mempelajari qiraat Al-Quran ini, itu dapat membantu kita memahami bagaimana cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Bayangkan saja jika kita tidak mengetahui dan memahami qiraat Al-Quran.
tidak bisa mengetahui dan memahami cara membaca Al-Quran yang baik dan benar, maka pastinya kita tidak bisa membaca Al-Quran yang benar. Maka dari itu penting untuk mempelajari qiraat ini. Dan kemudian bukan hanya itu saja pentingnya, yaitu dengan mempelajari qiraat Al-Quran ini kita juga dapat mengetahui sejarah perkembangan Al-Quran, dan perbedaan-perbedaan yang terdapat dalam bacaan Al-Quran sejak dari zaman Rasulullah SAW hingga saat ini. Nah, dengan mengetahui itu kita bisa mengetahui apa saja perbedaan yang ada di zaman tersebut hingga saat ini, apa saja perubahan yang terjadi. Nah, itulah pentingnya untuk memahami dan mempelajari qiraat Al-Quran, teman-teman. Oke, yang ketiga yaitu nasikh dan mansukh. Sekarang kita akan membahas dan menjelaskan tentang nasikh dan mansukh. Apa itu nasikh dan mansukh? Nah, nasikh dan mansukh merupakan konsep yang membahas tentang hukum-hukum Islam yang berlaku pada masa-masa tertentu dalam syariat Islam. Nah, lebih jelasnya lagi agar kita paham, nasikh dan mansukh ini merupakan konsep yang membahas tentang penghapusan dan penggantian dalil, atau penghapusan dan penggantian hukum. Nah, nasikh mengacu pada dalil yang menghapuskan atau menggantikan hukum yang berlaku sebelumnya. Sedangkan mansukh merupakan dalil yang hukumnya dihapuskan atau digantikan oleh dalil lain. Nah, itulah definisi dari nasikh dan mansukh. Nah, sekarang kita akan membahas tentang urgensi mempelajari nasikh dan mansukh. Apakah penting bagi kita untuk mempelajari nasikh dan mansukh ini? Dan jika penting, apa pentingnya bagi kita? Nah, jawabannya penting, teman-teman. Kenapa? Karena dengan mempelajari nasikh dan mansukh ini, kita memperoleh pemahaman terhadap perubahan hukum yang terjadi dalam Islam. Nah, dengan begitu, dan juga kita dapat mengetahui bagaimana perubahan tersebut bisa mempengaruhi pemahaman kita terhadap ajaran Islam. Nah, dan juga dengan mengetahui dan memahami dan mempelajari nasikh dan mansukh ini, kita dapat mengetahui hukum yang berlaku dan hukum yang tidak berlaku lagi dalam kehidupan umat Islam. Nah, baik, itulah yang dapat saya sampaikan dari materi hari ini, dari qiraat Al-Quran, aqsam Al-Quran, dan juga nasikh dan mansukh. Semoga dengan apa yang saya sampaikan dapat memberi manfaat kepada teman-teman semua. Saya akhiri dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Erwin undur diri.